Dimana dari mana sih pembuktian tentang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ibu akan menjelaskan tentang pembuktian dari yang persamaan Celsius, Reaumur, Fahrenheit dan Kelvin yang 5:4, 9/5 yang kayak gitu-gitu yang ada di LKS. Nah, itu asal usulnya dari mana? Asal usulnya dari pertama dari sini. Ada suhu Celsius, ini Celsius, Reaumur, Fahrenheit dan Kelvin. Dimana yang di bawah ini adalah titik beku. Ini adalah titik didih. Dimana Celsius titik bekunya adalah 0 derajat dan titik didihnya adalah 100 derajat. Ini juga sama, Reaumur 0, dia titik didihnya 80, Fahrenheit titik bekunya dari 32 dan titik didihnya 212. Titik bekunya kalau yang Kelvin 273, nah ini 373 titik didihnya. Semuanya ada persamaannya. Suhu Celsius ya kan dikurang 0. Pokoknya kita ini tengah ya, ini suhunya nih. Suhunya, ini derajatnya, ini suhu Celsiusnya. Pokoknya ini titik bekunya, ini titik didihnya. Nah, kita mau cari nih nanti titik Celsius, Reaumur, Fahrenheit dan Kelvin itu berapa. Perbandingan ya antara Celsius dan Reaumur, terus Celsius dengan Fahrenheit atau apa gitu. Nah, dari sini Celsius dikurangi 0 derajat berarti suhu yang di tengah dikurangi dikurangi titik beku dibagi titik didih dikurangi titik beku. Ini yang pokoknya yang tengah, titik Celsius yang tengah dikurangi titik beku dibagi titik didih dikurang titik beku. Sama, ini pun sama. Reaumur dikurangi titik bekunya, terus titik didihnya dikurangi titik beku. Fahrenheit pun sama, Fahrenheit dikurang titik beku dibagi titik didih dikurang titik beku. Kelvin pun sama, suhu Kelvin dikurangi titik beku dibagi titik didih dikurangi titik beku. Karena T derajat Celsius dikurang 0 tetap hasilnya T derajat Celsius dibagi 100. Ini pun sama ya. Boleh terserah ini maunya kayak gimana, mau pakai persamaan yang mana. Kalau ibu mau nyari yang Celsius banding Reaumur dulu, ntar kalau mau cari Celsius banding Fahrenheit bisa, jadi kamu pakainya Celsius sama si Fahrenheit, atau Celsius dengan Kelvin, atau Reaumur dengan Fahrenheit, atau Reaumur dengan Kelvin gitu. Nah, ini TC karena dia diperkecil ya, nolnya dicoret, jadi tinggal 10/8 dibagi ini bagi 2, ini bagi 2. Jadi diperkecil 10/2 5, 80/2 4. Oh, berarti perbandingan antara Celsius dengan Reaumur adalah 5/4. Ini pun sama ya, ini antara Fahrenheit dengan Kelvin. Oh, dia mau mencari yang ini antara Celsius dengan Fahrenheit. Oh, dia mau nyari Celsius dengan Fahrenheit. Tadi Celsius dengan Reaumur sudah mendapatkan 5/4. Sekarang Celsius banding Fahrenheit, berarti kan T derajat Celsius dikurang 0 dibagi 100 dikurang 0 kan, sama T derajat Fahrenheit dikurang 32 dibagi 212 kurang 32. Sama seperti ini, T derajat Celsius dibagi 100 sama dengan T derajat Fahrenheit 32 212 kurang 32 hasilnya 180. Diperkecil hasilnya jadi 5/9. Berarti perbandingan antara suhu Celsius banding suhu Fahrenheit adalah 5/9. Celsius banding Reaumur adalah 5/4. Celsius dengan Fahrenheit 5/9. Nanti selanjutnya kalian bisa hitung sendiri antara Celsius dengan si Kelvin berapa. Itu asal usul dari 5/4 5/9. Seperti itu. Nah, di sini ada contoh. Di sini ada contoh. Ya, di sini ada contoh tentang suhu sama.
di sini ada soal 140 derajat titik didihnya, ini titik bekunya minus 20 derajat ya. Terus di sini ini untuk suhu si X dan ini untuk suhu si Fahrenheit. Titik didihnya 212, terus titik bekunya 32. Nah, yang ditanya adalah berapa nih, pada suhu berapa jika kemungkinan 0 derajat Fahrenheit. Berarti ketika suhu berapa nih biar si Fahrenheit suhunya 0 gitu. Pada suhu X keberapa, kita yang ditanya itu kan Fahrenheit. Nah, pas Fahrenheit ini 0 derajat, berapa suhu si X-nya ini? Carilah. Berarti kan perbandingan kan antara si X dan si Fahrenheit. Dari tengah tadi gimana? Tengah dikurangi titik bekunya, berarti TX dikurang minus 20. Lah, aku minus, Bu? Minus karena kan di sininya minus 20. Kalau di sini kan positif gitu. Terus 140 titik didihnya dikurangi sama titik beku. 140 dikurangi 20 sama dengan ini sama T Fahrenheit dikurangi 32, dikurang 32 ya, enggak dikurang lagi min 32 karena dia di sininya positif, dikurang 32. Terus 212 dikurangi 32. TX karena dia minus ketemu minus plus, maka suhu X ditambah 20 dibagi 160 sama dengan suhu Fahrenheit dikurangi 32, 212 kurang 32 adalah 180. Jadi TX plus 20 ini diperkecil ya. Ini nolnya dicoret. Jadi dibagi 2, ini bagi 2, ini bagi 2. Jadi diperkecil, jadi TX plus 20 dibagi 8, 0 kurang 32 dibanding 9, dibagi 9. Dah. Karena dia diminta suhu Fahrenheitnya menjadi 0, nah ke suhu berapa? Nih, kita masuk lagi persamaan. Cara ngitungnya gimana? Kan tadi udah nyampe sini tuh, dijabarin tuh TX plus 20 dibagi 8 sama dengan 0 kurang 32 dibagi 9. Caranya berarti kayak biasa, kaliin silang. Nanti kan TX plus 20 kali 9 sama dengan 0 kurang 32 kan minus 32 dikalikan. Ini kali ya, ini kali bukannya minus. Ini kali 8. Ini harus kalikan pelangi. Nah, 9 kali TX 9 kali 120 kan, 9 TX ditambah 180 sama dengan minus 256. Yang angka sama yang angka, yang ada variabel X atau variabel suhunya itu dibedakan sendiri ya gitu. Jadi 9 TX minus 256 karena dia positif pindah ruas jadi negatif. Minus ketemu minus jadi punya utang 256, ngutang lagi 180. Hasilnya jadi minus 436. Berarti TX adalah minus 436 dibagi 9, hasilnya minus 48,44 derajat X. Oh, berarti pada suhu berapa nih biar jadi 0 derajat Fahrenheit? Biar jadi 0 derajat Fahrenheit berarti pada suhu ke minus 48,44 derajat X. Seperti itu. Nah, ini ada contoh soal nomor 2-nya, yaitu sama seperti tadi cara ngitungnya. Ada suhu A dan suhu B. Titik didihnya yang A adalah 100, titik bekunya 75. Yang B titik didihnya 100, titik bekunya 50. Jika suhu si A adalah 25 derajat A, nah berapa suhu si B? Berarti kita nyari suhu si B. Kalau TA-nya 25, si B-nya berapa? Coba. Nah, kayak tadi. Pokoknya dia di tengah, yang tengah-tengah itu yang ditanyanya itu paling awal. TA dikurangi titik beku. Ya, ingat pokoknya ingat dari sini ya. Ingat dari sini.
sama kok. Ini rumusnya awalnya di sini. Berarti TA min 75 dikurangi titik didih dikurangi titik beku sama dengan TB dikurang 50 dibagi titik didih kurang titik beku. Udah, TA minus 75, 100 kurang 75 25, TB minus 50 100 kurang 50, hadanya 50. Jadi TA min 75 sama dengan ini diperkecil. Ya, ini diperkecil, ini bagi 25, ini sama bagi 25. Dapatlah TA minus 75 bagi 1, TB minus 50 bagi 2. Udah kayak gitu, TA nya masukin, TA 25 kan. Nah, 25 kurang 75 bagi 1, TB minus 50 bagi 2. Kali silangin lagi, TB minus 50 kali 1 sama dengan berapa ini? 25 kurang 75 berapa? 50 kan? Maaf ya, ini nggak ibu jabarin. 100 ini didapat dari 25 kurang 75, itu kan minus 50. Minus ini minus 50 dikali 2 sama dengan minus 100 gitu. Ini maaf ibu nggak jabarin. Udah kayak tadi kalikan pelangi, kali pelangi TB kali 1 TB 1 kali 50. Jadi TB dikurang 50 sama dengan min 100. Seperti biasa, yang angka sama yang angka, yang ada variabel sama sendiri. Berarti TB sama dengan minus 100 ditambah, karena dia di sini minus pindah ruas jadi plus. Jadi minus 100, punya utang 100 dibayar 50, berarti sisa 50. Berarti suhu si B adalah minus 50 derajat. Itu tentang termometer. Ya, silakan ditanyakan kalau ada yang tidak mengerti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya ada contoh soal tentang kalor. Ya, ada tentang kalor. Itu rumusnya Ki macet. Contoh, sebuah benda menyerap energi sebesar 10 pangkat 4 Joule sehingga suhu benda itu naik 25 derajat Celcius. Berapakah kalor jenis benda jika masanya 5 kg? Ingat, kalau kalor jenis benda itu dia C kecil, beda dengan C besar. Berarti yang diketahui adalah energi sebesar 10 pangkat 4 Joule. Berarti Q-nya 10 pangkat 4, delta T-nya 25 derajat, dan M-nya adalah 5 kilo. Yang ditanya adalah kalor jenis. Rumusnya Q macet, karena yang ditanyanya C, berarti Q di atas sendiri dibagi M kali delta T. 10 pangkat 4 dibagi 5 kali 25. Berarti 10 pangkat 4 dibagi 5 kali 25 adalah 175. Bisa ini 100.000 dibagi 175, hasilnya 80 Joule per kilogram derajat Celcius. Kalau tidak kalian masih ragu dengan jawaban, kalian bisa hitung sendiri menggunakan kalkulator. Yang kedua, ada hitung banyaknya kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu 2 kg air dari 10 derajat menjadi 60, dari 10 derajat menjadi 60, di mana kalor jenis air adalah 4200 Joule per kilogram derajat Celcius. Yang diketahui adalah M 2 kg, suhunya 50, karena dia menaikkan dari 10 ke 60 itu berapa? Berarti kan 60 kurang 10, hasilnya 50. Kalor jenis airnya 4200. Maka Q macet adalah 2 dikalikan 4200 dikalikan 50. Hasilnya 420.000 Joule. Joule ya, karena dia dimintanya kilojoule, maka sama aja kayak dari gram ke kilogram. Jadi naik 1000. Jadi dibagi 1000, hasilnya coret nolnya 3, berarti 420 kilojoule itu. Nah, terus ini ada asas Black. Asas Black itu kan Q lepas sama dengan Q terima. Macet sama macet ya, tapi pakai perbandingan.
Yang pertama, contoh soal pertama. Teh panas bermassa 200 gram pada suhu T1 dituang ke dalam cangkir bermassa 150 gram dan bersuhu 25 derajat Celcius. Jika keseimbangan termal terjadi pada suhu 65 derajat Celcius dan kalor jenis air teh 5 kali kalor jenis cangkir, suhu air teh mula-mula berapa? Berarti di dalam soal ini itu ada dua jenis, ada si teh dan si cangkir. Kita bikin bagan seperti ini yang kemarin ibu bilang, yang sudah ibu jelaskan di Zoom, biar kalian gak ribet. Ada teh sama cangkir. Masanya si teh berapa? 200 gram. Terus kalor jenis si air teh berapa? Kalor jenis air teh 5 kali kalor jenis cangkir. Berarti C si teh adalah 5 kali si cangkir. Nah, suhunya berapa? Suhunya belum ada karena dia ditanya tanda tanya. Nah, di sini ada kesetimbangan termal. Kesetimbangan termal atau suhu campuran itu sama saja. Dia berada di tengah-tengah, 65 derajat. Nah, sekarang kita analisis lagi cangkirnya. Massa cangkir berapa? Massa cangkir adalah 150 gram. Suhunya berapa? Suhunya 25. Kalornya berapa? Kalor jenisnya adalah 1. Karena 5 kali kalor jenis cangkir, berarti awalnya si cangkir berapa? Ya awalnya si cangkir 1 gitu ya. Nah, karena kiserap sama dengan kilepas, atau kilepas sama dengan kiterima, atau kiterima sama dengan kilepas, sama aja. Yang penting nanti kalian tahu yang mana serap yang mana lepas. Kenapa di sini kiserapnya adalah cangkir, kilepasnya adalah teh? Karena nanti si teh ya kan itu dituang ke si cangkir dan dia akan melepaskan si kalor. Nah, nanti si cangkir itu akan menyerap si kalor itu dari si teh. Nah, makanya M cangkir kali C cangkir kali delta T cangkir sama dengan M teh kali C teh kali delta T. Ingat, yang serap karena si cangkirnya menyerap kalor dari si teh, maka serapnya adalah cangkir dan lepasnya adalah si teh. Oke, M cangkir tadi berapa? 150 dikalikan C cangkir adalah 1, delta T cangkir adalah 65 kurang 25. Ingat, kemarin sudah ibu kasih tahu. Nah, urutannya dari sini ke sini ke sini. Intinya dari besar, sedang ke rendah. Besar, sedang ke rendah. Ini sama aja. Logikanya kalian aja. Gak mungkin kan 25, 65 gak tahu, belum diketahuin. Gitu. Jadi 65 karena dia si cangkir suhunya 25, ya berarti 65 kurang 25 dong. Gitu. Di sini logika aja. Ya. Pokoknya dari kesetimbangan termal dikurangi cangkir. Nanti dari yang si teh dikurangi yang 65 gitu. Dan 65 kurang 25 sama dengan M tehnya 200 kali 5 kali. Nah, suhu tehnya belum diketahuin kan. Harusnya kan semuanya dimulai dari kiri sini. Nah, dari kiri tengah ke kanan. Gitu. Berarti teh dikurangi 65. 150 dikurangi 65 kurang 25 adalah 40. 150 kali 40 sama dengan 200 kali 5 adalah 1000. 1000 kali teh dikurangi 65. Biasa kali silang. Nah, 150 kali 40 adalah 6000 sama dengan 1000 teh dikurangi 65 kali 1000 hasilnya 65.000. Ingat, yang angka sama yang angka, yang ada variabelnya, jangan disatuin kayak gini, nggak bisa dihitung. Maka maka ini kan minus nih, biar nggak minus jadi plus,
pindah ruas saja. Jadi 65.000 ditambah 6.000 sama dengan 1000 T. Karena dia tetap posisinya berada di kanan, udah nggak usah diganti. Ini ditambah hasilnya 71.000 sama dengan 1000 T. Berarti yang ditanya tehnya doang adalah 71.000 dibagi 1000, hasilnya 71 derajat Celcius. Maka suhu si T adalah di sini 71 derajat Celcius. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita pembahasan tentang pemuaian zat padat. Yang kemarin udah Ibu bahas, itu ada pemuaian zat padat, itu ada pemuaian panjang, pemuaian luas, dan pemuaian volume. Yang kita bahas pertama, itu ada pemuaian panjang. Nah, udah kan kemarin ya rumusnya seperti ini, sudah dijelaskan di Ibu di Zoom. Ya. Nah, di sini Ibu ngebahas tentang contoh soalnya aja. Jadi, ada suatu logam mengalami perubahan suhu dari 30 derajat Celcius menjadi 80 derajat Celcius. Jika panjang akhir logam adalah 115 cm dan koefisien muai panjang logam adalah 3 kali 10 pangkat min 3 derajat Celcius, maka panjang awal logam dan pertambahan panjang logam adalah yang kita diketahui dulu. Nah, ada suhu kan, dari 30 menjadi 80. Untuk naik ke 80 dia membutuhkan suhu berapa? Berarti diketahuinya adalah 80 dikurangi 30, hasilnya 50 derajat Celcius. Terus, jika panjang akhir logam, kemarin panjang akhir logam apa? Panjang akhir logam simbolnya adalah L besar, yaitu 115 cm. Gak usah diubah ke cm nih, ceritanya dia mintanya ke cm. Gak usah diubah ke meter, dia mintanya cm. Terus muai panjangnya, koefisien muai panjangnya 3 kali 10 pangkat min 3 kan, alfa, karena koefisien muai panjang. Yang ditanya adalah L0 dan delta L. Oke. Di sini karena dia yang ditanyakan L0, kan ada dua rumus nih. Ya kan? Ada pakai yang delta L, ada yang pakai yang L. Pakai yang mana nih antara delta L sama L? Kita pakai yang mana yo? Kita pakai yang L sama dengan L0 dikalikan 1 ditambah alfa dikali delta T. Kenapa? Karena dia di sini ada yang namanya L akhir. Gitu. Jadi kita pakailah L sama dengan L0 dikalikan 1 ditambah alfa kali delta T. L akhirnya berapa? 115 sama dengan L0 ditanya 1 ditambah 3 kali 10 pangkat min 3 kali 50. 115 sama dengan L0 ditambah 3 kali 50 adalah 150 dikali 10 pangkat min 3. Ya udah, ini sama aja kan, 150 kali 10 pangkat min 3 itu sama aja 0,15. Terus 115 sama dengan L0 1 ditambah 0,15, jadi 1,15. Jadi L0 adalah yang ditanyanya yang 115 dibagi 1,15, jadi hasilnya 100 cm. Karena yang ditanyanya delta L, gak usah kamu cari pakai ini lagi, langsung aja delta L sama dengan L2 dikurang L1. L2 nya berapa? L2 itu sama aja ini L akhir, yang ini adalah L awal. Jadi 115 dikurang 100 adalah 15 cm. Gak usah kamu pakai rumus yang ini, delta L sama dengan alfa, lu panjangan ya, nyari ribet itu namanya. Udah, seperti itu yang koefisien muai panjang. Nah, selanjutnya ada pemuaian luas. Ini sama ya, pokoknya kayak di atas sudah dijelaskan di via Zoom, jadi kalian tinggal dipahamin aja lagi. Nah, ada contoh nih. Sebuah bola berongga terbuat dari besi, yaitu koefisien muai panjangnya 1,2 kali 10 pangkat min 5 derajat Celcius. Nah, ini ada tentang pemuaian luas.
Contohnya ini sama lah ya, pokoknya kalau rumus-rumusnya kalian sudah ibu jelaskan di via Zoom, kalian tinggal pahamin lagi. Di sini ada sebuah contoh, yaitu ada sebuah bola berongga terbuat dari besi, koefisien muai panjangnya 1,2 kali 10 pangkat min 5 derajat Celcius. Pada suhu 10 derajat Celcius, jari-jarinya 1 meter. Jika bola tersebut dipanaskan sampai 90 derajat Celcius, maka pertambahan luas permukaan bola adalah sebesar berapa meter persegi. Berarti dia ini pemuaian luas kan? Tadi yang diketahui itu ada alfa sama dengan 1,2 kali 10 pangkat 5. Karena dia koefisiennya beta, cari beta adalah 2 kalikan alfa. Beta sama dengan 2 kali alfa. Jadi 2 kali 1,2 kali 10 pangkat min 5. Hasilnya 2,4 kali 10 pangkat min 5 derajat Celcius. Apalagi jari-jarinya. Jari-jarinya adalah R. R adalah 1 meter. Delta T-nya berapa? Delta T-nya dari 10 terus dipanaskan sampai 90. Maka 90 dikurang 10 hasilnya 80 derajat Celcius. Gitu. Nah, yang ditanya adalah pertambahan luas permukaan. Oke. Dia rumusnya itu kan delta A sama dengan A0 kali beta kali delta T. Kenapa nggak pakai yang A sama dengan A0 terus dikali 1 ditambah beta kali delta T? Karena dia nggak ada yang namanya luas akhir dan luas awal. Oke, luas awalnya nggak ada bu, luas awalnya nggak ada karena dia berbentuk rongga, bola berongga, maka luasnya ini kalian jabarkan menjadi 4 pi r kuadrat kali beta kali delta T. Tuh. Karena dia A-nya nggak diketahui tapi di sini adalah bola berongga, maka rumusnya pakai 4 pi r kuadrat. 4 pi R-nya adalah 1 kuadrat dikalikan 2,4 kali 10 pangkat min 5 tadi betanya kali delta T 80. Ya udah. Ini dikalikan deh. Pi-nya diemin aja. Pi-nya nggak usah kita masukin 3,14 atau 22/7. Kecuali nanti di optionnya nggak ada pi, berarti kalian harus masukin angka semua. Kalau di optionnya ada pi, ya udah pi-nya diemin aja. Ini dikalikan semua hasilnya 768 pi kali 10 pangkat min 5 atau 7,68 kali 10 pangkat min 3 pi meter persegi. Ini selesai untuk yang koefisien muai luas. Nah, di sini ada terakhir ada contoh soal tentang pemuaian volume. Ini dasarnya ada sebuah besi silinder mempunyai volume 100 cm3 dipanaskan dari suhu 30 derajat sampai 100 derajat Celcius. Jika koefisien muai panjang besi 10 pangkat min 5 derajat Celcius, maka pertambahan volume silinder adalah, berarti yang diketahui itu yang pertama mempunyai volume, berarti kan volume awal ya, awalnya itu 100 cm3. Terus delta T nya karena dari 30 sampai 100 itu membutuhkan suhu berapa, berarti 100 kurang 30 adalah 70 derajat Celcius. Yang diketahui ada koefisien muai panjang, tapi kan kalau koefisien muai panjang itu kan alfa 10 pangkat min 5. Tapi kan karena volume itu kan koefisiennya harus koefisien muai volume kan, dia jadi gamma. Cara nyari gamma adalah 3 kali, maaf ini salah, bukan gamma, harusnya 3 kali alfa. Ini 3 kali alfa. Jadi 3 kali 10 pangkat min 5 ya hasilnya tetap sama. Jadi 3 kali 10 pangkat min 5 derajat Celcius. Karena yang ditanyanya pertambahan volume ya, atau pemuaian volume itu delta V sama dengan V0 kali gamma kali delta T. V0 nya 100, gamma nya 3 kali 10 pangkat min 5, delta T nya 70. Maka hasilnya adalah di sini 21.000. 21.000 itu kan sama aja 21 kali 10 pangkat 3 ditambah pangkat nih, ini min 5 nya belum ke bawah. Sama min 5. Jadi 21
21 kali 10 pangkat 3 ditambah min 5. Punya duit 3 tapi ngutangnya 5, jadi sisa min 2. Jadi 21 kali 10 min 2 hasilnya 0,21 cm kubik. Selesai pembahasan kita. Jika ada yang mau ditanyakan, itu silakan tanyakan ke Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.